Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Saudaraku, pernahkah kalian merasa terancam atau tak berdaya akibat tindakan seseorang yang merasa di atas hukum? Atau mungkin kalian pernah mendengar kisah nyata yang mengungkapkan bagaimana ketegangan bisa terjadi di sebuah desa antara kekuasaan dan keadilan. Pada suatu hari, di sebuah desa kecil di Jawa Barat, kehidupan berjalan dengan tenang meski ada satu masalah besar yang terus mengganggu. Desanya yang asri dan penuh dengan warga yang ramah, kini terancam oleh seorang pria yang sangat berkuasa. Nama pria itu adalah HRS, ketua dari sebuah ormas GRIP yang dikenal dengan tindakan-tindakannya yang sering memicu ketegangan. HRS adalah sosok yang sangat ditakuti di desa tersebut. Di pasar, dia sering melakukan pemalakan terhadap pedagang kecil, bahkan menggunakan kekerasan untuk menakut-nakuti mereka yang tidak mau mengikuti kehendaknya. Warga desa merasa tercekik, namun tidak ada yang berani melawan. HRS sudah menjadi orang yang begitu berkuasa, hingga banyak yang percaya dia tak akan pernah tersentuh hukum. Namun, ketakutan yang ada di hati warga desa mulai berubah menjadi keberanian. Semakin banyak laporan tentang pemerasan yang dilakukan HRS. Semua orang tahu, jika dibiarkan, HRS akan semakin mengancam. Desas-desus mulai terdengar bahwa pihak berwenang, khususnya tentara, sudah mulai bergerak. Sesuatu yang besar akan terjadi. Kapten Agus, seorang perwira muda yang berani dan penuh tekad, memimpin sebuah tim yang disiapkan untuk menuntaskan masalah ini. Namun, tindakan ini bukanlah hal yang mudah. Menghadapi seorang pria yang sudah sangat berkuasa dan memiliki pengaruh besar tentu membutuhkan strategi yang matang. Kapten Agus tahu betul bahwa hanya dengan keberanian dan kesatuan tim, mereka bisa mengatasi tantangan ini. Setelah keputusan untuk menindak HRS diambil, Kapten Agus dan timnya mulai merancang rencana yang sangat hati-hati. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya menghadapi seorang pria, tetapi seorang figur yang telah menguasai desa itu dengan cara-cara yang tidak sah. HRS bukan hanya seorang ketua ormas biasa, melainkan seorang penguasa yang sudah menancapkan pengaruhnya di setiap sudut desa. Di pasar, HRS selalu ada. Dia bukan hanya sekadar mengawasi, tapi juga meraup keuntungan dari hasil pemalakan terhadap pedagang kecil. Tak jarang, pedagang yang tidak mau membayar diminta untuk menghormati kekuasaannya dengan cara yang lebih kasar. Laporan tentang tindakan kekerasannya semakin menumpuk, tetapi HRS selalu berhasil lolos dari jerat hukum. Orang-orang takut melapor. Mereka tahu bahwa HRS memiliki koneksi yang sangat kuat. Namun, Kapten Agus sudah mendengar cukup banyak. Dia sudah menyiapkan semua informasi yang diperlukan, dan tim yang dipimpinnya sangat terlatih. Mereka tidak hanya siap menangkap HRS, tetapi juga memastikan bahwa HRS tidak akan bisa lagi menyalahgunakan kekuasaan yang dia miliki. Malam itu, perencanaan yang matang akhirnya dijalankan. Tim tentara bergerak dengan sangat cepat dan tanpa memberi kesempatan kepada HRS untuk melarikan diri. Namun, di balik semua persiapan ini, ada satu hal yang tidak bisa diprediksi. HRS adalah seorang pria yang tidak hanya terlatih dalam memimpin ormas, tetapi juga lihai dalam menghadapi situasi darurat. Dia memiliki beberapa anak buah yang siap bertindak jika dia dalam bahaya. Saat Kapten Agus dan timnya sampai di lokasi, mereka menyadari bahwa ini bukanlah penangkapan yang biasa. HRS sudah mengetahui kedatangan mereka, dan dalam sekejap, perlawanan mulai terjadi. HRS, dengan segala kekuatannya, melawan petugas yang datang untuk menangkapnya. Tentara segera bergerak cepat, dan meski terjadi sedikit perlawanan, Kapten Agus dan timnya berhasil menenangkan situasi dengan efektif. HRS akhirnya berhasil ditangkap. Namun, suasana tetap tegang. Semua orang yang ada di sekitar situasi itu tahu bahwa ini hanyalah awal dari proses yang lebih besar. Warga desa yang selama ini terdiam mulai merasakan harapan baru. Mereka yang dulu takut berbicara, kini melihat ada secercah cahaya di ujung terowongan. HRS yang dulu tak terkalahkan kini berada di tangan aparat hukum. Setelah HRS berhasil ditangkap, suasana di desa yang biasanya sunyi berubah menjadi penuh ketegangan.
Warga desa mulai berkumpul di alun-alun, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ada rasa lega yang menyelimuti sebagian orang, namun ada juga ketakutan akan balasan yang mungkin datang dari jaringan kekuasaan yang masih dimiliki HRS. Kapten Agus dan timnya segera membawa HRS ke markas tentara yang terletak jauh dari desa. Di sana, sebuah keputusan penting sedang dipersiapkan. Keputusan yang tidak hanya menyangkut nasib HRS, tetapi juga masa depan desa itu sendiri. Di ruang rapat markas, Kapten Agus duduk bersama beberapa perwira senior. Di hadapan mereka, ada sebuah peta desa yang tergeletak. Mereka semua memandang peta itu dengan serius, karena mereka tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan segalanya. HRS bukanlah sekadar individu. Dia adalah simbol dari ketidakadilan yang telah lama meresahkan warga. Ini bukan hanya tentang menangkap seorang ormas. Ini tentang memberikan pesan kepada mereka yang berpikir bahwa mereka di atas hukum, ujar Kapten Agus dengan suara tegas. Kita harus memberikan contoh yang jelas bahwa ketidakadilan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Salah satu perwira senior, Mayor Rudi, mengangguk setuju. Kita semua tahu apa yang terjadi di desa itu. Warga hidup dalam ketakutan, dan jika kita tidak bertindak tegas sekarang, mereka akan terus hidup seperti itu. Ini adalah saatnya untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa di desa ini. Keputusan pun dibuat. Mereka sepakat untuk memberikan hukuman yang sangat berat pada HRS. Hukuman ini bukan hanya untuk HRS sendiri, tetapi juga sebagai peringatan keras bagi siapa saja yang berniat melakukan hal yang sama. Ada satu cara yang dianggap pantas untuk memberikan pelajaran kepada HRS, menghukumnya di depan umum, di depan seluruh warga desa. Dia harus dibawa ke tempat yang mengingatkan orang-orang tentang siapa yang berkuasa, kata Kapten Agus. Di dekat rel kereta api, di mana semua orang bisa melihatnya. Ini adalah akhir dari jalan yang dia pilih. Dengan keputusan itu, mereka mulai merencanakan eksekusi hukuman yang akan dihadapi HRS. Warga desa yang sebelumnya hanya bisa terdiam dan berharap sesuatu berubah, kini akan menyaksikan sebuah momen yang tidak akan mereka lupakan. Hukuman ini bukan hanya tentang membayar dosa-dosa HRS, tetapi juga tentang mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Tim tentara sudah siap. Semua peralatan dan logistik untuk membawa HRS ke lokasi hukuman sudah dipersiapkan. Rencana yang matang kini tinggal menunggu eksekusi. Warga desa menunggu dengan hati berdebar, bertanya-tanya bagaimana akhirnya semua ini akan berakhir. Malam semakin larut, namun ketegangan di sekitar markas tentara semakin terasa. Semua orang yang terlibat dalam operasi ini telah mempersiapkan diri dengan penuh perhatian. Tentara yang sebelumnya sudah mempelajari setiap sudut desa, kini bergerak menuju lokasi yang telah ditentukan untuk mengeksekusi keputusan yang telah diambil. Kapten Agus memimpin langsung pasukannya. HRS yang sebelumnya dipenjara di markas tentara kini tengah dipersiapkan untuk dibawa menuju tempat hukuman. Dia diborgol, wajahnya terlihat keras, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Tidak ada penyesalan, hanya kebanggaan yang samar-samar tampak. Mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa akhirnya ia akan berakhir seperti ini, meskipun dia tahu bahwa kekuasaan yang dimilikinya selama ini tidak akan bertahan selamanya. Di desa, kabar tentang penangkapan HRS sudah menyebar. Warga mulai berkumpul dengan rasa penasaran yang luar biasa. Beberapa dari mereka merasa lega karena akhirnya orang yang telah menguasai mereka selama ini akan menerima balasannya. Namun ada juga yang khawatir. Mereka tahu bahwa HRS tidak akan pernah menerima keadaan ini begitu saja. Saat tim tentara tiba di jalan utama desa, suasana semakin menegangkan. Jalan yang biasanya sepi kini dipenuhi oleh orang-orang yang mengintip dari balik rumah dan jendela. Mereka tidak ingin ketinggalan momen besar ini. Namun, ada ketegangan yang lebih dalam. Ada yang takut, ada yang lega, dan ada yang merasa takut jika ada balasan dari jaringan HRS yang mungkin belum selesai. Kapten Agus berdiri tegak, memimpin tim menuju rel kereta api yang terletak di ujung desa. Rel yang selama ini tidak pernah dianggap penting, kini menjadi saksi bisu dari hukuman yang akan dijatuhkan pada HRS. Warga desa semakin banyak berdatangan, dan suasana semakin ramai, meskipun mereka semua tahu bahwa mereka tidak boleh mendekati terlalu dekat.
Sesampainya di lokasi, Kapten Agus memerintahkan pasukan untuk membentuk lingkaran pengamanan. HRS, dengan tangan terikat, dipaksa berdiri di tengah rel. Wajahnya tak menunjukkan rasa takut, meski setiap orang yang melihatnya bisa merasakan ketegangan yang luar biasa. HRS yang sebelumnya merasa tak tersentuh hukum, kini menjadi pusat perhatian. Ini adalah akhir dari jalanmu, ujar Kapten Agus dengan suara tegas, meskipun tidak ada kebencian dalam suaranya. HRS hanya diam, tatapannya tajam. Sekelompok tentara menyiapkan kereta api yang dijadwalkan melintas tidak lama lagi. Waktu semakin mendekat, dan semakin jelas bahwa keputusan ini adalah keputusan yang tidak bisa diubah. Semua yang hadir di sana tahu bahwa ini adalah saat penentuan. HRS, yang selama ini menakut-nakuti orang-orang dengan kekuasaannya, kini berada di tangan keadilan. Semua mata tertuju pada HRS. Ketegangan semakin terasa, namun tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikan peristiwa ini. Keputusan telah diambil, dan saat hukuman datang, tidak ada yang bisa menghindarinya. Suasana di sekitar rel kereta api kini semakin mencekam. Warga desa yang hadir di tempat itu berdiri dalam diam, menatap HRS yang kini berada di tengah-tengah mereka. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Ketegangan semakin terasa, dan meskipun beberapa orang merasa lega, ada juga yang merasakan ketakutan yang datang bersamaan dengan keputusan yang telah diambil. Kapten Agus berdiri tegap, memimpin eksekusi yang akan berlangsung. HRS, yang selama ini merasa di atas hukum, kini tak bisa lagi menghindari kenyataan. Di hadapannya, sebuah kereta api besar yang melaju kencang semakin mendekat. Setiap detik terasa seperti 100 tahun, dan suara derap roda kereta semakin keras. Ini adalah keputusan yang telah diambil. Tidak ada yang lebih berat dari keadilan, kata Kapten Agus dengan suara yang keras dan penuh keyakinan. Meskipun hatinya tak lepas dari perasaan berat, dia tahu ini adalah langkah yang benar. Tidak hanya untuk mengakhiri kejahatan yang telah dilakukan oleh HRS, tetapi juga untuk mengembalikan rasa keadilan yang telah hilang dari desa ini. HRS berdiri di tengah rel, tangan terikat erat dengan tali. Wajahnya masih terlihat keras, dan meskipun dia tahu apa yang akan terjadi, dia tak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Matanya yang tajam menatap langsung ke arah Kapten Agus, seolah menantang takdir yang sudah dihadapi. Namun, saat kereta semakin mendekat, ada sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari arah jauh, disusul dengan cahaya terang yang datang dari arah jalur kereta. Semua orang yang hadir di sana tersentak, termasuk Kapten Agus dan timnya. Kereta yang seharusnya sudah berjalan sesuai jadwal ternyata berhenti tepat di depan HRS. Para tentara segera menghentikan langkah mereka. Beberapa dari mereka bingung dan terkejut, bertanya-tanya mengapa kereta itu tidak melanjutkan perjalanan. Apa yang terjadi? Ternyata, sesaat sebelum kereta itu melaju lebih dekat, sebuah panggilan dari pihak yang lebih tinggi datang. Seorang jenderal yang dikenal sangat berkuasa dalam militer, yang ternyata memiliki hubungan dengan HRS, memerintahkan untuk menghentikan eksekusi. Warga desa yang semula penuh ketegangan, kini merasa kebingungan. Ada kelegaan, tetapi juga rasa tidak puas. Kenapa peristiwa yang sudah hampir mencapai titik klimaks itu bisa terganggu begitu saja? Kapten Agus yang sebelumnya sangat yakin dengan langkahnya, merasa terpukul. Apa yang selama ini dia lakukan untuk menjaga keadilan kini terhambat oleh permainan kekuasaan yang lebih besar. Hukuman yang telah dijatuhkan, yang semula diyakini akan memberikan pelajaran yang sangat berarti, kini terbentur oleh keputusan yang datang dari atas. Semua orang yang hadir di sana merasakan sebuah ketidakadilan yang lebih dalam, sebuah ironi yang sangat pahit untuk ditelan. Dengan kereta yang kini berhenti beberapa meter dari HRS, peristiwa yang seharusnya menjadi akhir dari kekuasaan HRS kini tergantung. Tanpa kata-kata, Kapten Agus hanya bisa berdiri diam. Hukum tidak bisa ditegakkan begitu saja, dan keadilan kini seakan terhalang oleh tangan-tangan yang lebih berkuasa. Setelah tragedi yang tak terduga itu, desa yang semula penuh dengan ketegangan kini berubah menjadi hening. Warga yang sebelumnya menunggu dengan harapan kini hanya bisa terdiam, kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi.
HRS, yang selama ini dianggap sebagai pemimpin yang tak terkalahkan, kini tak ada lagi. Tapi, bukan berarti keadilan telah sepenuhnya tercapai. Malah, ada perasaan yang lebih dalam yang muncul di hati banyak orang, perasaan bahwa sistem yang menindas itu masih belum hilang sepenuhnya. Kapten Agus berdiri di tengah kerumunan, matanya kosong dan penuh kelelahan. Keputusan yang diambil untuk memberikan hukuman kepada HRS seakan berubah menjadi bumerang yang tak terduga. Kejadian yang penuh tragedi itu tidak hanya meninggalkan rasa kehilangan, tetapi juga pertanyaan besar tentang bagaimana sistem yang ada selama ini masih memungkinkan orang-orang seperti HRS untuk terus berkuasa. Namun, ada satu hal yang tak bisa dipungkiri. Meski tidak ada yang bisa membalikan kembali kejadian yang telah terjadi, perubahan tetap dimulai. Warga desa, yang dahulu takut dan terintimidasi, kini mulai berbicara. Mereka mulai berani mengungkapkan apa yang selama ini mereka rasakan. Bahkan mereka mulai saling mendukung satu sama lain untuk memulihkan desa mereka dari pengaruh buruk yang pernah ada. Kapten Agus tahu, meskipun hukuman untuk HRS telah berakhir dengan cara yang tragis, perang melawan ketidakadilan masih jauh dari selesai. Dia sadar bahwa perubahan tidak terjadi dalam sekejap, dan perjuangan untuk membebaskan desa dari kekuasaan yang menindas akan memakan waktu. Tetapi, sekarang ada harapan baru yang mulai tumbuh di hati orang-orang yang sebelumnya tak berdaya. Pada akhirnya, meski ada rasa pahit dari apa yang terjadi pada HRS, desa itu perlahan-lahan mulai melangkah maju. Mereka mulai membangun kembali kepercayaan diri mereka, perlahan-lahan menghilangkan rasa takut yang selama ini mengikat mereka. Kapten Agus, meskipun diliputi rasa penyesalan atas kejadian yang tak terhindarkan, tetap bertekad untuk melanjutkan tugasnya. Tugas yang bukan hanya tentang menangkap pelaku, tetapi juga tentang mengubah sistem yang telah membiarkan kekuasaan yang salah berkembang. Seiring berjalannya waktu, desa itu pun mulai berkembang kembali. Pasar yang dulu dikuasai oleh tangan kekuasaan yang tidak sah mulai dipenuhi oleh pedagang yang berani berbisnis tanpa rasa takut. Masyarakat pun perlahan-lahan kembali menemukan kehidupan mereka yang lebih damai, meskipun bayangan kekuatan yang pernah menindas tetap meninggalkan bekas yang mendalam. Namun, bagi Kapten Agus, perjalanan ini belum selesai. Dia tahu bahwa dia masih harus menghadapi tantangan yang lebih besar, melawan kekuasaan yang tersembunyi, yang terkadang lebih kuat daripada yang tampak di permukaan. Tapi satu hal yang pasti, desa ini sudah memulai perjalanan untuk meraih keadilan yang sejati. Akhirnya, sebuah pesan tersirat dari peristiwa yang mengguncang ini adalah bahwa keadilan, meskipun bisa tertunda, tidak akan pernah bisa dibungkam untuk selamanya. Dan meskipun kekuatan yang menindas bisa menguasai untuk sementara, pada akhirnya, kebenaran dan keadilan akan menemukan jalannya. Kereta yang semula berada dalam jalurnya kini terhenti begitu dekat dengan HRS, dan suasana di sekitar rel berubah menjadi sangat tegang. Warga desa yang semula menantikan sebuah keadilan mulai merasakan ketidakpastian yang luar biasa. Mereka melihat HRS berdiri diam, meskipun wajahnya terlihat tegang, tak ada tanda-tanda takut, hanya sebuah tatapan kosong yang mengarah pada para tentara. Kapten Agus berdiri kaku. Tatapannya kini terfokus pada kereta yang berhenti tepat di depan mereka. Sepertinya keputusan yang datang begitu cepat dan mengagetkan. Perintah untuk menghentikan eksekusi datang begitu mendalam, seperti sebuah penghalang yang tak bisa dilewati. Waktu yang sudah ditentukan untuk memberikan hukuman kepada HRS, kini mulai melambat, seolah-olah semesta ingin memperpanjang rasa ketegangan yang ada. Namun, meskipun situasi semakin rumit, ada satu hal yang tidak bisa dilupakan. Keputusan yang datang dari pihak yang lebih berkuasa tidak bisa serta-merta mengubah kenyataan yang ada. HRS tetap terikat di tengah rel kereta api, dan meskipun langkah eksekusi dihentikan, fakta bahwa ia telah melakukan banyak kesalahan tak bisa dihapuskan begitu saja. Keberanian Kapten Agus dan timnya untuk menegakkan keadilan tetap tercatat dalam sejarah. Tapi, sesuatu yang lebih tragis sedang menunggu. Keputusan yang datang dari pihak yang lebih tinggi, yang tadinya dianggap sebagai kekuatan besar yang dapat menggulingkan HRS, ternyata juga membawa efek samping yang tidak terduga. Ketika kereta yang semula berhenti itu akhirnya mulai bergerak, tiba-tiba ada kerusakan yang terjadi pada sistem rem kereta api. Dengan kecepatan yang tak bisa dihentikan,
Kereta itu akhirnya meluncur kembali dengan tak terkendali. Semua orang yang berada di sekitar rel panik. Kapten Agus dan timnya mencoba berlari, namun jarak antara mereka dan HRS terlalu dekat. Suara keras dari deru kereta semakin terdengar jelas, dan semuanya berubah menjadi sekejap kecelakaan yang sangat mengerikan. HRS, yang sebelumnya tidak takut menghadapi hukuman, kini tak bisa lagi menghindar dari takdirnya. Dengan kecepatan tinggi, kereta itu akhirnya menabrak rel tempat HRS berdiri. Momen itu terjadi begitu cepat. Semua yang ada di tempat itu hanya bisa menyaksikan dalam keheningan yang mencekam. Kapten Agus dan pasukannya yang berlari untuk mencoba menghentikan kereta terlambat untuk mencegah tragedi itu. Warga desa yang menyaksikan semua itu hanya bisa terdiam, terkejut dan tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. HRS, yang sudah dianggap sebagai sumber ketakutan selama bertahun-tahun, kini terjatuh dalam tragedi yang tak terduga. Hukuman yang semula direncanakan untuk memberi pelajaran bagi semua orang malah berakhir dalam cara yang jauh lebih tragis dari yang mereka bayangkan. Kapten Agus berdiri dengan perasaan hancur, tidak hanya karena dia merasa gagal menyelamatkan HRS, tetapi juga karena dia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang perlu dia perangi, yaitu sistem yang tidak pernah memungkinkan keadilan benar-benar ditegakkan.